Apa pertanggungjawab mereka nanti kalau di hadapan Allah mereka disebut memasukkan keturunan Nabi yang bukan turunan Nabi sebagai keturunan Nabi? Itu karena apa? Karena dalil mereka tidak ada. Yang ada dalilnya yang membatalkan nasab. Apa pertanggungjawab mereka nanti kalau di hadapan Allah mereka disebut memasukkan keturunan Nabi yang bukan turunan Nabi sebagai keturunan Nabi? Itu karena apa? Karena dalil mereka tidak ada. Yang ada dalilnya yang membatalkan nasab Ba'lawi. Ngomongin orang ini bukan ngomongin karena benci, karena mereka sudah kita anggap keterlaluan. Kepalanya kiai lebih rendah daripada kakinya Habib. Mereka ngomongnya di YouTube, bos. Kenapa saya berani ngomong di YouTube sekarang? Karena mereka ngomong menghina kitanya di YouTube. Dan saya sadar sekarang ini saya lagi di YouTube. Maka saya berani. Kenapa? Mau ngebalikin aja kalau mereka protes, kita protes lagi. Mereka ngomong Kiai Tae itu di YouTube, bos. Kiai Tae itu kalau yang berani ngawinin Habibah. Emangnya siapa yang mau ngawinin Habibah? Enggak ada. Sekarang kita, anak cucu kita yang perempuan yang cantik-cantik jangan mau dikawinin oleh Balawi. Jangan mau. Kasihan nanti keturunan kita. Enggak, ya enggak. Kalau yang tobat, kenapa yang tobat? Yang tobat ya enggak apa-apa, yang buat masna wasulasa. Dan kalau mereka menghentikan penghinaan kepada warga Nusantara, ya kita menghentikan juga. Yang penting satu, nasab ente sudah putus. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan tes DNA dan sedon-donnya berdasarkan studi manuskrip, studi pustaka, baik pustaka kitab nasab maupun pustaka kitab sejarah, bahwa ente nasabnya putus. Kalau misalnya ada orang kita yang masih percaya sama nasab ente, ya silakan saja masing-masing. Tetapi kalau kita sudah kagak percaya, dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak percaya dengan nasab kita nih, para Ba'lawi tidak akan dapat syafaat Nabi. Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Kan mereka ngomong begitu tuh dulu ngomong begitu, kakek aneh apa kakek ente? Yang diomongin itu di sidang saudara saya itu kiai dari Jawa Barat, turunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Dia ngomong begitu, makanya saya selalu ngomong itu, karena yang jadi saksi itu saudara saya. Ngomong dia suruh adzan segala macam, kiainya diam-diam aja, nggak tahu sejarah dia. Ya katanya. Makanya saya yang ngomong mewakili bahwa ente sekarang kakek aneh apa kakek ente itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini lagi balas-balas karena ini dari Allah tuh, balasannya semuanya terlihat. Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Kabibah, itu sama Rabi Talawiyah. Mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati? Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paserean ini, mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman, digituin. Paserean punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabi Talawiyah. Sekarang saya minta jangan 31 aja manuskrip sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak bisa jawab. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Wali Songo itu sudah 500 tahun yang lalu. Sekarang kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi dari Wali Songo, itu palsu. Kenapa? Karena sudah 500 tahun putus. Ternyata kita teliti 500 tahun juga dia. Bahkan lebih 50 tahun, 550 tahun. Jadi apa yang mereka katakan selalu dibales dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini saya juga aneh ini. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah merdeka hatinya ya, merdeka serak saja. Itu luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau yang belum merdeka ini punya ngedengerin saya. Pengennya nonjok aja. Tapi insya Allah kita karena tujuannya baik, kita bukan benci sama mereka loh. Kita benci kepada apa yang telah mereka ucapkan di YouTube itu. Kita benci pengakuan mereka yang sudah terbukti palsu, kemudian mereka tidak mau menerima. Itu saja. Kalau mereka mau menerima, oke, wahai seluruh masyarakat Sragen, saya minta maaf kalau ada kesalahan, dan saya sekarang tidak lagi mengaku turunan Nabi. Tolong saya undang untuk selawatan di Mambaut Thoyibah. Diundang dapat. Udah nggak ngaku lagi turun Nabi. Betul. Waduh, lebih gawat dari saya ini. Kalau yang dari panjenengan tesisnya itu metode akademisi saja atau metode penggunaan kitab yang mutakbaroh? Menggunakan metode penelitian. Metode penelitian itu harus melakukan proses heuristik. Heuristik itu mengumpulkan seluruh sumber. Jadi disebutin sumbernya yang berkaitan dengan Nasab Balwi. Yang kedua adalah proses kritisasi sumber. Setelah sumbernya itu ada, dikritisi. Satu, ini kitab layak tidak, valid tidak untuk dijadikan sebuah sumber. Oh ternyata ini diinterpolasi, ini kitab palsu, abaikan. Seperti ada di Balwi itu kitab namanya Abnaul Imam, dikarang abad ke-5, tapi isinya sudah ditambahin oleh Habib Jamalul Lail. Jadi kitabnya sudah tidak asli lagi. Akhirnya saya abaikan, ini tidak masuk dalam kategori sebagai sumber. Setelah kritik sumber satu kitab per kitab, kemudian ada interpretasi sumber. Jadi apa yang ada itu kita interpretasikan. Setelah diinterpretasikan, kemudian dihistoriografi. Ini metodologi penelitian dalam penelitian sejarah. Karena apa? Karena Abdullah atau Ubaid ini adalah tokoh sejarah. Tokoh sejarah yang harus diverifikasi benarkah dia historis atau ternyata dia ahistoris. Maka diperlukan metodologi sejarah dalam memverifikasi apakah seorang ini betul-betul historis atau dia adalah ahistoris. Dan terbukti sosok Ubaid ini tidak ada di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku sejarah yang ada pada masanya atau masa yang paling berdekatan dari kitab yang ditemukan yang membicara tentang keluarga mereka. Itu metodologi penelitian sejarah. Kalau tidak boleh dalam sejarah kita menggunakan metodologi penelitian ilmiah tentang pemikiran. Pemikiran itu boleh berbeda antara orang masa lalu dengan orang zaman sekarang. Kalau khobar berita tidak boleh berbeda. Sumbernya itu harus sama dan harus ittisol karena dia riwayat sejarah. Nah, ini kelemahan daripada kita para santri itu asal ada kitab abad berapa aja tentang sejarah itu dianggap sahih. Kayak Ustadz Idrus Romli kemarin, ini ada kitab abad ke-9, ada abad kitab 10. Iya betul, tapi itu setelah pengakuan. Sebelumnya di abad 4 itu, di mana yang diakui itu hidup, tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Abad yang kelima tidak ada, abad ke-6 tidak ada, abad ke-7 tidak ada. 550 tahun dia tidak disebut sebagai punya anak namanya Ubaid. Kok tiba-tiba di abad 9 disebutkan dia mempunyai anak namanya Ubaid? Berarti berita di abad 9 ini adalah berita palsu. Itu. Ya. Satu lagi. Mungkin permohonan gitu. Karena ini kan tesis karya ilmiah, mungkin banyak terjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian ini menyangkut keyakinan juga bahwa Ba'alwi itu tidak sampai ke Rasul nasabnya. Secara ilmiah kan hukum-hukum itu kan melalui ilmiah, tapi yang secara hakikat kan hanya Allah yang tahu. Kan, nah, untuk mengetahui ini sudah sesuai dengan hakikatnya kan hanya Allah yang tahu, karena ini tarafnya ilmiah. Nah, kayaknya tes DNA juga mendekati itu. Nah, pertanyaan karena hukumnya apa, empirik gitu. Permohonan saya itu mungkin karena tema tesisnya itu mengutus nasab, mungkin kami
minta pertanggungjawaban bagaimana nanti kalau secara hakikatnya itu memang benar nasabnya sampai ke Rasul. Terus saya tanya kembali, kalau misalnya yang mengakui sekarang nasabnya Balwi itu sebagai turunan Nabi, kalau hakikatnya dia bukan, apa itu pertanggungjawabannya? Dan maksudnya ini kan bentuk perlawanan dari jawaban jenengan. Tapi seumama kalau memang hakikatnya benar ataupun salah, kalau salah kan kita sudah sesuai. Cuman kalau hakikatnya benar itu nanti bagaimana? Iya, orang-orang yang mengakui itu, yang karena mereka mengakui Ba'lawi sebagai turunan Nabi kemudian mereka menghina orang itu, kan berarti mereka itu membantu Ba'lawi berbuat maksiat. Buatan. Iya, ini apa hukum balik bebaliknya. Maksudnya orang dari yang hari ini ketika nanti dipertanggungjawaban oleh Allah ngoten lho. Iya, pertanggungjawaban Allah kepada Allah. Orang yang sekarang mengakui Ba'lawi yang sudah terbukti secara ilmiah, secara DNA, secara pustaka, secara sejarah, sudah putus mustahil menurut DNA dia keturunan Nabi, sekarang masih mengakui. Apa pertanggungjawaban mereka nanti kalau di hadapan Allah mereka disebut memasukkan keturunan Nabi yang bukan turunan Nabi sebagai keturunan Nabi? Itu karena apa? Karena dalil mereka tidak ada. Yang ada dalilnya yang membatalkan nasab Ba'lawi. Yang Muhyiddin nggak punya dalil sampai sekarang. Muhyiddin siapa yang bisa bawa dalil bahwa Ba'lawi turun Nabi? Datang ke saya. Nggak ada. Mustahil mereka turunan Nabi. Itu masalahnya. Kita punya dalil, mereka nggak punya dalil. Yang nggak punya dalil harus ngalah. Mereka nggak mau ngalah, ya udah nanti hakikat itu sesuai dengan dalil. Hakikat itu akan sesuai dengan dalil. Apakah semua marga Habib yang ada di Indonesia semua nasabnya ke Ba'lawi? Atau mungkin adakah Sayyid atau Syarif diklaim Ba'lawi terus ikut ke Ba'lawi sampai sekarang? Suwun. Ya. Kalau Ba'lawi yang ada di Indonesia itu marganya seperti Al-Assegab, Al-Attas, bin Syihab, Al-Idrus, Al-Jufri, Maulad Dawilah. Nah, itu semua Ba'lawi semua, dan itu bukan turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Bin Yahya, Bilqais itu bukan turunan daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu adakah dari Sayyid Syarif itu yang dibalawikan? Ada, contohnya Basyaiban yang Al-Idrisi seperti Sayyid Julfikar itu keturunan Nabi asli. Itu sama marganya dengan Sayyid Alwi Al-Maliki Mekah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah itu turunan Nabi asli dari marga Al-Idrisi. Dia bukan Ba'lawi, dia bukan Habib, tapi dia Sayyid Syarif dari marga Al-Idrisi Maroko yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Termasuk bin Yahya itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mustahil itu. Kalau Al-Aidid itu Ba'lawi. Ya, DNA Aidid itu diakui oleh anaknya yang bernama Ilham Aidid bahwa mereka adalah marga Ba'lawi, mereka adalah Habib. Selain Aidid yang masuk komunis juga ada Fahrul Barakbah di Kalimantan, ada juga yang satunya Sofyan Barakbah. Itu semuanya ditembak mati oleh tentara Republik Indonesia tahun 1965. Saya kenal ada sebenarnya jalurnya Al-Hasani, terus tapi yang mengisbat itu RA. Itu sebenarnya bagaimana? Asalnya mereka itu RA itu hanya mengisbat keluarga mereka, dibentuknya mereka untuk keluarga mereka Ba'lawi. Tapi akhirnya lama-lama mengklaim bahwa seluruh yang ngaku dzurriyyat Nabi harus diisbat, diteken oleh RA. Akhirnya banyak seperti orang-orang yang marga Al-Hasani pun dia menjadi keturunan Nabi karena diteken oleh RA. Begitu. Yang jalur Al-Hasani tetap membela Ba'lawi. Seharusnya yang dia menyelamatkan diri ya. Loh, saya itu bukan Habib, saya ini
Sayyid, kan gitu seharusnya. Karena dia ke yang lain belum tentu disahihkan. Dia yang udah menyahihkan Ba'lawi, kalau ke yang lain belum tentu disahihkan. Naat itu sulit itu untuk mendapatkan sertifikat nasab dari Naqobah, Ansab, Auliautis, itu sulit. Harus pengkajian, makanya ada infaknya 1 jutaan. Kenapa? Karena penelitiannya lama. Kalau kita daftarin itu lama ditelitinya. Ada harus nanya dulu ke kampungnya, bener nggak dia ini ponakannya ini, bener nggak ini dia ini punya hubungan dengan kiai ini. Itu biasanya begitu. Makanya perlu ada dana itu untuk bensin muter-muter memvalidasi daripada laporan kepada Naqobah, Ansab, Auliautis. Dalam sebutan habaib atau ba'alwi ya, apakah itu sebenarnya ada yang benar-benar dzurriyyah Rasul yang disebut Sayyid atau Syarif tapi disebut Habib, artinya dihabibkan, bukan makamnya ya, orangnya masih hidup sekarang? Ya kalau jelas dia bukan ba'alwi, walaupun disebut apa, disebut Sayyid, disebut Habib segala macam, kalau dia bukan ba'alwi mungkin saja dia nyambung. Tapi kalau ba'alwi sudah yakin, karena saya menelitinya hanya ba'alwi. Kalau ba'alwi ini sudah mustahil mereka keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada Sayyid atau Syarif mau dipanggil Habib salah sendiri ya? Salah sendiri. Nggih, mpun aten matur suwun sangat. Nggih no. Ya kudune ya Sayyid ngoten. Yang sudah terlanjur diisbat oleh Ba'lawi itu silakan datang ke Naat, Naqobah, Ansab, Auliautis untuk diverifikasi nasabnya. Kalau misalnya dibilang sudah sahih, ya disahihkan. Kalau tidak, diberikan lagi, cari naskah lainnya, mungkin ada yang tertinggal atau lain sebagainya. Tidak berani orang Naat atau orang ini itu mengisbat atau membatalkan nasab seseorang. Mempercayai amaliyah Ba'alawi, sikap kita bagaimana terhadap mindset yang dipropagandakan bahwasanya amalan beliau itu lebih utama ketimbang amalan-amalan para wali songo dan muassis Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Ya kalau wali songo kan nasabnya jelas, silsilahnya jelas, gurunya jelas. Kalau mereka kan gurunya aja nggak jelas. Silsilah Alawiyah itu katanya dari ayah ke bapak, ke kakek terus sampai Nabi Muhammad. Diverifikasi yang nasabnya aja yang 3 orang nggak ada. Yang 1 orang masih bayi, bapaknya udah meninggal, ya berarti nggak nyambung. Nah, kalau wali songo itu dari guru ke guru, kadang bukan ayahnya, dari guru ini guru ini guru ini, nyambung semuanya terverifikasi, nama-namanya semuanya para ulama. Nah, kalau dilihat dari situ, maka amalan-amalan wali songo dari silsilah nasab sanad ilmu dari wali songo itu lebih utama dari silsilah sanad ilmunya Ba'lawi. Gus Dur itu turunan daripada Rasulullah, nasabnya itu terverifikasi, seluruh keluarga dari Sunan Ampel, Sunan Giri, dari Joko Tingkir, semuanya iktiraf dengan. Tapi beliau kan kalau ngomong nasab bercanda-canda aja, tidak serius. Kenapa? Karena dalam ajaran wali songo nasab itu tidak penting. Yang penting itu ketakwaan. Orang bertakwa itu orang yang mulia, orang yang berilmu itu orang yang tinggi pangkatnya. Kalau ente ingin jadi mulia, bertakwalah. Kalau ente ingin tinggi pangkatnya, berilmulah. Itulah ajaran wali songo. Tadi dari Semarang, Gus Ihsan, ya Habib punya murid enggak? Muridnya siapa yang jadi kiai atau yang jadi ulama? Semuanya yang diaku itu kebanyakan murid dari kiai yang udah jadi kemudian diaku muridnya. Para itu Habib kata itu Gus tidak Ihsan punya tadi. santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Gini mboten? Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Lurus sama mboten? Mereka itu tinggal nompo dadi garek manggung. Lah yang didik dari Abatasa, Mubtada, Khobar, Amsilatu, Tasrifiyah dan lain-lain itu sapa sing didik? Habib atau Kiai NU?
Lah kok ora sadar-sadar? Ya bisa jadi begitu. Kita kan jarang lihat di YouTube mereka itu baca kitab Fathul Mu'in, baca kitab Ihya, baca kitab Sahih Bukhari, yang gundul. Kalau yang ada mereknya, sakelnya semua bisa kan, banyak yang bisa. Yang gundul, yang cetakannya cetakan Toha Putra Semarang, yang zaman dulu yang nggak ada titik koma itu. Baca coba. Itu mahasiswa Mesir aja S2 belum tentu bisa itu baca kitabnya ala santri Lirboyo, ala santri Ploso, ala santri-santri Salafiyah di Indonesia. Kenapa? Santri di Indonesia bukan hanya bisa membaca, tapi paham akan ilmu balaghahnya, paham akan ilmu badiknya, paham akan ilmu ma'aninya, paham akan itu faidah-faidah, ada sin, faidah-faidah, ada hamzah apa, gimana mana konsekuensinya apa. Itu kiai-kiai kita dalam memahami agama begitu universal, begitu komprehensif, dan dapat diandalkan untuk bisa menjaga agama Islam tetap murni ila yaumil qiyamah. Jadi betul, saya setuju dengan Gus Ihsan tadi itu. Banyak yang penceramah baca selawat aja jadi ulama besar. Kalau dari Balwi, betul nggak? Kiai-kiai kita, santri-santri kita udah tamat Fathul Mu'in, baca kitabnya hebat, yang nggak dianggap apa-apa, kalah sama tukang selawatan. Tukang selawatan pakai udang-udang kayak saya aja udah kayak jadi ulama. Baca Fathul Qorib kagak bisa, ada yang baca kitab dari kiri dulu, kan aneh. Membatalkan kewalian yang diakui oleh Pak Alawi itu sendiri. Masya Allah. Caranya bagaimana ya? Terus emang tadinya sohe dia jadi wali, dibatalin segala itu. Wali itu kata para ulama-ulama ibaratnya pakai laulal fuqaha'u awliya'an lillahi maka natil awliya. Kalaulah para ahli fikih yang ngaji Fathul Mu'in, Fathul Qorib itu bukan para wali, maka tidak ada para wali. Nah sekarang ini kan para wali itu yang macam-macam, gila-gila begini wali gitu. Yang rambutnya gondrong-gondrong dikit, bukan kayak KSP, bukan. Yang gondrong-gondrong aneh-aneh wali. Padahal wali itu Kiai Riyad, itu waliullah. Dari mana taunya? Dari santrinya yang ngaji kepada dia. Karena wali itu adalah ulama yang ngajarin ilmu. Cuma ini apa namanya, definisi wali itu bergeser. Kenapa bergeser? Kita bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tapi juga ajaran-ajaran non-Islam. Karena tradisi yang semacam wali-wali ini juga ada di agama-agama lain. Para pendeta-pendeta segala macam itu ada di agama lain sebelumnya yang diwakili orang suci. Coba orang gila di India itu, yang beragama Hindu India itu, kalau ada orang gila diem aja begini, disembah langsung. Saya pernah lihat di YouTube ada orang gila di pasar itu, dia diem aja nggak bergerak-gerak begini. Itu setiap orang yang lewat sujud dulu, ada lewat sujud lagi. Kenapa? Di agama lain pun ada tradisi yang seperti Indonesia, orang-orang suci yang disebut di Indonesia atau dalam agama Islam para wali. Sebenarnya definisi kewalian di dalam Islam itu sudah jelas di Al-Quran. La ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ciri utamanya adalah tidak ada takut terhadap apa yang akan terjadi, dan tidak ada sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Kalau bapak-bapak di dalam hatinya ada misalnya habis ditipu orang 2 juta suruh beli kiswah Ka'bah, sudah terjadi, nggak pernah disedih-sedihin, ya udah aja itu mau sudah terjadi. Itu salah satu ciri wali. Kalau misalnya menghadapi sesuatu masalah di depan tidak pernah ada rasa takut, itu ciri-ciri wali. Kalau ada dua-duanya, i'lam annaka waliyun min auliyahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ada rasa sedih terhadap apa yang sudah terjadi, tidak ada rasa takut,
terhadap apa yang akan terjadi, maka ketahuilah bahwa Bapak sudah mempunyai ciri utama dari seorang wali, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzan. Karena yang namanya hazan, adamul husni wa adamul khauf, itu fi'lul qalbi, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah subhanahu. Kalau orang cuma nebak-nebak, orang yang bergaya atau di branding wali akhirnya jadi wali. Kiai Riyad kita bikin aja YouTube 5 bahwa karomahnya dia bisa terbang dari pohon ke pohon gitu. Pernah ada yang bercerita Mangkulan bin Fulan bahwa Kiai Riyad ini lama-lama Kiai Riyad ini banyak tamu kesini bukan mau naro santri, mau minta air kesini. Bikin aja branding begitu. Sekarang wali-wali di YouTube itu banyaknya branding. Orang kita bisanya kayak Gus Samsudin doang tuh bikin brandingnya begitu. Bikin setting-settingannya gampang ketahuan. Orang-orang lain bisa bikin setting menjual-jual keluarganya. Kita ini nggak bisa. Orang sekelas yang sudah ngaji tamat Fathul Mu'in aja nggak bisa kita jual. Kadang-kadang mau muncul aja kita nggak ikut-ikut menyebarkan. Mereka itu orang yang mempunyai persatuan keluarga. Sedikit aja ada potensi, dikembangin, di branding. Makanya bagaimana cara membatalkan kewalian mereka? Nggak usah dibatalin, wong tadinya juga nggak sahih kok. Udah batal sendiri, orang nggak pernah sahih kok, gimana cara ngebatalinnya? Pokoknya sekarang kalau kita pengen dapat barokah, lihat orang yang ngaji di musola-musola kita, yang ngaji tuh, yang ngajinya cuma 5, yang 2 ngantuk, yang 1 permisi. Lah itu wali Allah yang akan membawa abadinya agama ila yaumil qiyamah. Walaupun dia nggak punya santri, ngajarin bapak-bapak begitu, manfaat untuk ibadahnya bapak-bapak. Kalau yang ngajarin santri itu luar biasa Pak. Karena capek ngajarin santri, ngasih amplop kagak. Ada orang itu yang maunya hanya enak-enaknya saja, nyari jamaah. Ya, ini apalagi majelis sholawat, kan orangnya kaya-kaya. Udah ada yang dagang bakso, ada yang dagang jamu, dia amplop banyak. Makanya orang lebih seneng jadi majelis sholawat daripada ngurusin pesantren. Karena pesantren itu palingnya setahun sekali baru inget itu bapaknya. Gimana? Kalau ngajarin santri kagak mau, capek. Kalau nyari jamaah kemana-mana enak. Saya ini orang yang tidak suka pergi dari pesantren sebenarnya. 2018 saya sudah tidak mau lagi diundang-undang. Di kampung saja paling menantu yang mewakilin.